Program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini diberikan gelar Sarjana Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yaitu tentang kelangsungan hidup. Saya sebagai moderator di kelompok ini atas nama Mila Permatasari, yang selanjutnya anggota kelompoknya Bapak Arya dan Ibu Yeni Jamila, Bapak Nur Sahlan, dan Ibu Susilo Lestari. Latar belakang. 1. Adaptasi. Adaptasi struktural adalah perubahan dalam struktur tubuh organisme yang membentuk mereka bertahan. Misalnya, bentuk paruh burung yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Adaptasi fisiologis adalah perubahan dalam fungsi internal tubuh yang meningkatkan kelangsungan hidup, seperti kemampuan unta menyimpan dalam makanan yang lama. Adaptasi perilaku, perubahan dalam cara organisme bertahan, seperti migrasi burung untuk menghindari musim dingin. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nur Sahlan. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan latar belakang. Mungkin ini tugas saya ya. Yang kedua itu seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan ciri-ciri yang lebih baik sesuai dengan lingkungan cenderung lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berproduksi, sehingga berkarakteristik tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Teori Darwin atau Charles Darwin mengusulkan bahwa individu yang memiliki variasi menguntungkan akan lebih untuk bertahan hidup. Contohnya, serangga yang memiliki warna tubuh yang menyerupai lingkungan sekitarnya akan lebih sulit terlihat oleh predator. Contohnya mungkin hewannya itu bunglon ya. Salah satunya itu aja dulu. Selanjutnya itu seleksi alam dalam praktek populasi yang terpapar perubahan lingkungan seperti perubahan iklim atau keberadaan predator baru akan mengalami tekanan. Seleksi yang menyebabkan perubahan frekuensi dalam populasi Terima kasih Pak atas waktunya udah izinkan Ara untuk melanjutkan tentang presentasi tentang tujuan. Di sini tujuan kelangsungan hidup dalam biologi adalah memahami dan menjelaskan mekanisme dan strategi yang digunakan oleh organisme untuk bertahan hidup, bereproduksi, dan memastikan kelanjutan spesies mereka. Saya akan membacakan tujuan. Itu satu, mempertahankan eksistensi individu dan spesies. Yang kedua, reproduksi dan penyebaran genetik. Yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan. Yang keempat, interaksi dengan spesies lain. Bapak, saya lanjutkan lagi tentang analisis data. Analisis data kelangsungan hidup dalam biologi adalah studi tentang faktor-faktor dan mekanisme yang mempengaruhi kemampuan itu organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam berbagai lingkungan. Ini melibatkan itu pemahaman itu kayak mendalam tentang interaksi terus antara organisme dan lingkungannya. Itu bagaimana sih kita untuk adaptasi dan seleksi alam.
sih Bapak. Terus ada yang dari waktu ke waktu itu bisa berubah waktunya. Itu namanya analisis data dan kelangsungan hidup ya Bapak. Saya persilakan dilanjutkan oleh Pak Musalan. Dipersilakan Bapak. Analisis data berikut adalah beberapa aspek penting dalam analisis kelangsungan hidup. 1. Adaptasi dan seleksi alam, adaptasi morfologis, adaptasi fisiologis, adaptasi perilaku seleksi alam. Faktor lingkungan, faktor biotik, faktor abiotik, dinamika ekosistem, genetika populasi, variasi genetik, mutasi, aliran gen, strategi reproduksi, analisis demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Jamila. Saya akan melanjutkan presentasi lanjutan dari teman saya. Saya akan membahas tentang pembahasan faktor-faktor kelangsungan hidup. 1. Adaptasi fisik dan fisiologis. Adaptasi fisik, adaptasi fisiologis, variasi genetik, ketersediaan sumber daya tekanan lingkungan. 2. Mekanisme kelangsungan hidup, seleksi alam, mutasi dan rekomendasi genetik, migrasi dan dispersi. Strategi reproduksi, contoh adaptasi dalam ekosistem hutan, mangrove, penguin, dan Antartika. Solusi 1. Solusi untuk meningkatkan kelangsungan hidup dalam konteks biologi melibatkan berbagai pendekatan yang memadukan pemahaman ilmiah tentang ekologi, genetika, dan adaptasi dengan tindakan praktis untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, konservasi habitat, pelestarian dan restorasi habitat, melindungi dan memulihkan habitat alami seperti hutan, lahan basah, dan terumbu karang sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies yang bergantung pada ekosistem ini. Taman nasional dan kawasan lindung membangun dan mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dari aktivitas manusia yang merusak. Dan ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan berkelanjutan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan cara memastikan bahwa penangkapan ikan, penebangan, dan kegiatan lainnya tidak melebihi kemampuan alam untuk pulih. Pertanian berkelanjutan menerapkan praktik pertanian yang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati seperti rotasi tanaman, agroforestry, dan penggunaan pupuk organik. Pelestarian dan restorasi habitat, melindungi habitat alam, membuat dan memperkuat kebijakan untuk melindungi habitat alam dan kerusakan dan konversi lahan. Restorasi ekosistem melaksanakan proyek restorasi untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak seperti reboisasi dan rehabilitas lahan basah. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Praktik pertanian berkelanjutan mengadaptasi teknik pertanian yang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pertanian terpadu. Pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab menerapkan kuota penangkapan ikan yang berdasarkan data ilmiah untuk memastikan populasi ikan tetap sehat. Yang
perlindungan spesies terancam. Pembangunan Suaka Marga Satwa menetapkan lebih banyak kawasan lindung dan suaka marga satwa untuk melindungi spesies yang terancam. Program branding di penangkaran mengembangkan program penangkaran untuk spesies yang sangat terancam punah dan merilis mereka kembali ke alam liar saat kondisi memungkinkan. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi dengan teman saya. Baik, terima kasih teman-teman untuk Kak Arya, Bu Nila, Bu Yani, dan Pak Sahla. Baik, di sini Tari akan memberikan kesimpulan tentang kelangsungan hidup, yaitu kelangsungan hidup dalam biologi adalah hasil interaksi kompleks antara adaptasi, seleksi alam, variasi genetik, kompetisi untuk sumber daya, dan faktor lingkungan. Organisme yang dapat menavigasi tantangan-tantangan ini dengan sukses adalah yang akan terus-menerus bertahan dan berkembang. Sarannya, konservasi habitat, yaitu melindungi dan memulihkan habitat alami adalah kunci untuk kelangsungan hidup banyak spesies. Ini termasuk mencegah deforestasi, degradasi lahan, dan polusi lingkungan. Pelestarian keanekaragaman genetik dan populasi sangat penting. Upaya konservasi harus berfokus pada menjaga variasi genetik untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pengendalian spesies invasif, yaitu mengelola dan mengendalikan spesies invasif yang mengancam ekosistem lokal, dapat membantu melindungi spesies asli dan menjaga keseimbangan ekosistem. Baiklah, ini penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2, tentang kelangsungan hidup. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk kekurangannya saya mohon maaf. Tetaplah belajar meraih cita-cita sampai ke negeri Cina. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum.